Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puja dan pujiannya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di pagi hari ini kita akan membahas sedikit nasihat ringan bekal Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabar gembirakan kedatangannya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, fiha tuftahu abwabul jannah, wa tughlaqu abwabun niran, wa sufidati syayatin." Telah datang Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh berkah. Allah telah wajibkan kepada kalian puasa, di dalamnya dibukakan pintu-pintu sorga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dan diikat syaitan. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang kabar gembira kedatangan bulan Ramadan. Artinya seorang muslim wajib bergembira dengan kedatangan tamu yang sangat agung dan mulia ini. Tapi anehnya ada sebagian kaum muslimin, mereka tidak bahagia. Mereka tidak senang dengan kedatangan Ramadan. Seolah-olah Ramadan adalah bulan yang melelahkan, bulan yang akan menjadi beban bagi kehidupannya. Dia sudah terpikir susahnya bulan Ramadan. Padahal seorang muslim harus berbahagia. Kapan lagi kita bisa melewati Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, penuh dengan pahala yang melimpah dan melipat ganda. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan yang bisa mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, makan di bulan Ramadan dilarang, padahal makan itu perkara mubah. Terkadang yang kita makan pun makanan halal. Begitu juga minum. Perkara minum ini perkara mubah. Terkadang yang kita minum juga minuman halal, atau berhubungan suami istri. Itu perkara-perkara mubah, bahkan sedekah. Tetapi itu semua dilarang di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari bulan Ramadan. Kalau yang halal saja, yang mubah saja, itu dilarang, diharamkan. Apatah lagi kemudian seseorang melakukan berzina, memakan perkara yang diharamkan Allah Azza wa Jalla, atau meminum sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas lebih terlarang lagi. Karena perkara mubah dan halal saja itu terlarang, tidak boleh dimakan dan minum. Tentu ada hikmah di balik pelajaran ini, supaya kita terbiasa meninggalkan perkara-perkara haram,
dengan cara berusaha untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini fursah, sebuah waktu kita bisa lebih mampu lagi meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu jalan ketakwaan. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala tutup ayat puasa itu dengan kalimatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian juga Ramadan adalah bulan yang bisa kita menghadapi musuh-musuh kita. Musuh kita itu banyak. Di sana ada iblis, di sana ada hawa nafsu, ataupun syaitan dari kalangan manusia. Ramadan adalah fursah, sebuah waktu kita bisa melawan musuh-musuh kita. Pertama, iblis. Nabi SAW mengatakan wasufidatis syayatin, dan setan-setan di bulan Ramadan diikat. Sehingga melawan musuh yang terikat tentu lebih bisa kita kalahkan dibandingkan musuh yang tidak terikat. Ditambah-tambah kemudian Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan syaitan sangat takut dengan bacaan-bacaan Quran. Kemudian juga Ramadan adalah bulan di mana para malaikat mereka turun menebarkan rahmat di tengah-tengah manusia. Dan apabila malaikat turun tentu syaitan akan lari. Artinya secara singkat bahwa kita akan sanggup untuk mengalahkan iblis dan bala tentaranya. Karena gerakan mereka terbatas di bulan Ramadan, berbeda dengan di luar Ramadan. Kemudian yang kedua, hawa nafsu. Kita bisa kalahkan hawa nafsu. Karena puasa itu hakikatnya adalah menekan syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat melakukan hubungan suami istri, dan syahwat-syahwat yang lainnya. Dan puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang bisa menekan syahwat kita. Ketika para ulama membahas tentang tafsir suratul Falaq, min syarri ghasikin idza waqab, maka salah satu makna ghasik adalah malam ketika terjadi purnama. Kata Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, ista'idzu bil qamar." Wahai Aisyah, berlindunglah kepada Allah dari bulan. Artinya bahwa ketika pertengahan bulan di malam hari, di saat bulan sedang terang-terangnya, purnama, maka kekuatan jahat itu sedang meningkat. Makanya kenapa kemudian kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa Ayyamul Bid. Puasa 13, puasa 14, dan puasa 15. Karena bagaimanapun syaitan itu masuk ke jalan darah manusia, dan itu bisa ditekan dengan berpuasa. Jadi bisa menekan hawa nafsu, bahkan bisa menekan syaitan. Bahkan Ramadan adalah syahrul intisar, bulan kemenangan bagi kaum muslimin. Lihat, hampir semua peperangan di zaman Nabi SAW itu dimenangkan di bulan Ramadan. Perang Badar Kubro terjadi di tanggal 17 bulan Ramadan dan menang. Fathu Mekah terjadi di bulan Ramadan dan menang. Salahuddin Al-Ayyubi ketika merebut Baitul Maqdis di bulan Ramadan dan menang. Artinya bahwa musuh kita bisa kita kalah, karena Ramadan adalah bulan intisar, bahwa kita dimenangkan dari syaitan, dari hawa nafsu, bahkan dari orang-orang kafir sekalipun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nasihat yang lainnya, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran.
bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Karena Ramadan adalah syahrul Quran. Bahkan Jibril selalu turun mendatangi Nabi SAW untuk tadarus Al-Quran. Bahkan di akhir sebelum wafatnya Nabi SAW, Jibril sampai turun 2 kali untuk tadarus Quran bersama Nabi SAW. Ramadan syahrul Quran. Maka saya nasihatkan jangan sampai Anda tidak membaca Quran. Minimal 1 hari bacalah Al-Quran itu 1 juz. Supaya ketika Ramadan berlalu dari kita sudah bisa menghatamkan Al-Quran. Karena banyak di antara kaum muslimin yang sama sekali mereka tidak menyentuh Al-Quran. Dikhawatirkan persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala Rasul, inna qaumi ittakhidhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Rabb, sesungguhnya kaumku mereka sudah meninggalkan Al-Quran. Dan hari ini terbukti di mana orang-orang itu sudah tidak memiliki perhatian dengan Al-Quran, berpindah kepada musik, berpindah kepada menonton film-film, sinetron-sinetron, disibukkan dengan WhatsApp-nya, disibukkan dengan Facebook-nya, disibukkan dengan Instagram-nya, disibukkan dengan program-program medsos yang lainnya. Lupa dengan Al-Quran. Lah jangan sampai kemudian 11 bulan kita tidak pernah menyentuh Al-Quran, masuk bulan Ramadan pula, tidak pula disentuh juga Al-Quran. Maka iya, hati-hati. Jangan sampai Anda tidak membaca Quran di bulan Ramadan. Minimalnya 1 juz 1 hari. Supaya ketika Ramadan 30 hari Anda sudah menghatamkan Al-Quran. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah syahru at-taqarrub. Ramadan adalah bulan kita bisa lebih dekat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu di pertengahan ketika kita berbicara tentang ayat-ayat Ramadan. Perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya soal diriku, katakan ya Muhammad, aku dekat. Akulah yang mengabulkan setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Oleh karena itulah maka falyastajibu li wal yu'minu bi. Penuhilah panggilanku, berimanlah kepadaku agar kalian mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah ayat yang bicara tentang Ramadan. Ayat sebelumnya bicara tentang Ramadan, ayat setelahnya pun bicara tentang ahkam Ramadan. Seolah-olah artinya bahwa Allah tergantung hambanya. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita. Maka Ramadan jadikan fursah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, bersedekah, bersilaturahim, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ibadah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan ibadah di luar Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ramadan adalah syahrul maghfirah. Hati-hati. Jangan sampai Anda masuk bulan Ramadan, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini celaka dan binasa. Sebagaimana doa malaikat Jibril yang diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, thumma ragima anfu rajulin, adraka Ramadan, falam yughfar min dhunubi. Binasa dan celaka, binasa dan celaka, binasa dan celaka. Orang yang masuk Ramadan 1 bulan full,
tapi dia keluar Ramadan, satu dosa pun tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Ramadan adalah bulan ampunan. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala sampai mengistilahkan Ramadan itu dengan posisi Nabi Allah Yusuf di antara 11 saudaranya. Jumlah bulan itu ada 12, sebagaimana jumlah keluarga Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam juga 12. Putra Yakub itu semua 12. Dan yang paling dicintai Yakub adalah Yusuf. Sebagaimana Ramadan, bulan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saudara-saudara saudara-saudara Yusuf menyakiti Nabi Yusuf, akhirnya Yusuf pun sampai dijebloskan ke dalam sumur. Kemudian diambil oleh para pedagang dan dijual kepada pembesar Mesir menjadi budak. Inti cerita, akhirnya Yusuf pun menjadi orang besar Mesir. Ketika melihat wajah-wajah saudara-saudaranya yang berada di hadapannya, maka Yusuf tidak mencela mereka. Yusuf hanya mengatakan, "La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Dan Allah pun ampuni dosa-dosa mereka dengan wasilah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka begitu juga bulan Ramadan. 11 bulan kita bergelimang dengan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. 11 bulan kita berlaku kemungkaran, kefasikan. Maka sampai di bulan Ramadan ini fursah, sebuah kesempatan di mana kita mampu meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai satu hari terlewatkan di bulan Ramadan untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan adalah satu bulan di mana setiap malam Allah merdekakan kita dari api neraka. Lillahi utaqa'u minan nar fi kulli lailati min Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu setiap malam di bulan Ramadan. Maka saya nasihatkan kepada para pendengar, para pemirsa, jangan tinggalkan doa, terutama di 3 waktu. Menjelang berbuka, sepertiga malam akhir, dan selepas subuh sebelum syuruk. Angkat kedua tangan Anda. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, bebaskan diriku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan keluargaku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan orang tuaku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan pasanganku dari api neraka. Ya Allah, bebaskan anak-anakku dan semua keturunanku dari api neraka." Itulah doa yang sangat-sangat perlu kita panjatkan, terutama di waktu-waktu mustajab doa. Karena hanya di bulan Ramadan Allah memerdekakan kita dari api neraka. Jangan sampai kemudian ketika kita hendak berbuka, tidak ada yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai di waktu sahur kita hanya perhatian kepada makan sahur dan tidak ada doa. Jangan sampai selepas subuh Anda tidur dan tidak perhatian dengan doa. Padahal ini kesempatan setiap malam Allah merdekakan kita dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita cerita tentang Ramadan, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya nasihatkan juga bagi Anda yang sudah berkeluarga. Bagi Anda yang sudah berkeluarga, jangan sibukkan pasangan Anda dengan hal-hal yang biasa Anda sibukkan di luar Ramadan. Jangan sibukkan istri Anda sesibuk sebagaimana Anda disibukkan di luar Ramadan. Berikan kesempatan mereka beribadah. Sebagaimana Anda ingin tenang sholat tarawih, maka berikan kesempatan kepada istri Anda juga dengan kesempatan yang sama. Jangan terlalu disibukkan dengan perkara-perkara rumah, sehingga ketika Anda sholat tarawih Anda bisa khusyuk, sementara istri Anda menguap dan kelelahan.
Jadikan Ramadan ini ibadah bersama. Anda bisa melaksanakan tarawih dengan khusyuk, maka istri juga sama. Anak-anak juga sama. Ketika Anda bisa berpuasa dengan senang, maka jadikan istri juga sama. Maka jangan bebankan. Hal-hal yang biasa Anda bebankan di luar Ramadan, Anda pula bebankan di bulan Ramadan. Berikan uzur kepada pasangan Anda. Berikan uzur kepada pasangan Anda. Artinya, jangan sibukkan mereka sesibuk sebagaimana kesibukan mereka di luar Ramadan. Supaya mereka bisa ibadah sama-sama. Anda bisa ibadah, pasangan Anda juga bisa ibadah. Sehingga sama-sama meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga, Ramadan adalah bulan di mana kita mampu untuk merubah diri. Karena hidayah itu mudah diraih di bulan Ramadan. Dan kita bisa saksikan, tidak ada masjid yang paling penuh kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang membaca Quran yang paling banyak dibaca kecuali di bulan Ramadan. Tidak ada orang yang mudah bersedekah kecuali di bulan Ramadan. Bahkan wanita-wanita pembuka aurat, mereka malu dan sebagian mereka menutup aurat. Bahkan orang-orang fasik yang biasa minum khamr, mereka berhenti di bulan Ramadan. Dan banyak amalan-amalan yang kita bisa lihat. Perkara-perkara dosa dan maksiat itu hampir menghilang di bulan Ramadan. Artinya bahwa kenapa kemudian terjadi seperti itu, perubahan yang drastis di bulan Ramadan. Masjid menjadi ramai, orang membaca Quran di mana-mana, orang bersedekah di mana-mana. Bahkan orang jahat pun mereka bisa tobat. Dan tidak ada orang yang paling banyak masuk Islam kecuali di bulan Ramadan. Ya, karena Ramadan sendiri adalah pembuka pintu hidayah. Sehingga orang berubah itu lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini bulan perubahan. Jadikan bulan Ramadan ini bulan kita bisa merubah yang lebih baik lagi. Jangan sampai kemudian kondisi Ramadan tidak merubah kita. Jangan sampai kemudian masuknya Ramadan dan keluarnya tidak mempengaruhi kita. Pada Ramadan syahrul maghfirah. Bulan di mana Allah ampuni dosa kita. Syahrul hidayah. Bulan di mana Allah mudah memberikan hidayah. Lalu lantas kenapa Anda tidak atau susah untuk berubah? Padahal setan sudah diikat. Hawa nafsu sudah ditekan. Harusnya mudah berubah. Maka jadikan bulan Ramadan bulan at-taghyir, perubahan. Dari yang buruk kepada yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, nasihat yang terakhir, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan yang banyak dalam bentuk berlipat ganda pahala yang itu tidak didapat di luar Ramadan. Contohnya puasa. Nabi SAW mengatakan, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajahu anin nari sab'ina kharifah." Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Ramadan 30 hari. 70 kali 30 berarti 2100 tahun. Kalau Anda berjalan 2100 tahun, sampai di mana? Tentu jarak yang sangat jauh sekali. Dari masa Isa ke kita saja belum sampai 2000 tahun. Tapi orang yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, kita akan dijauhkan wajah kita dari api neraka selama 30 hari itu 2100 tahun. Belum lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "As-sawmu li wa ana azzibihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam riwayat Al-Hasanatu bi asri amthaliha, bahwa kebaikan itu akan dilipat gandakan dari 1 kebaikan menjadi 10 kali lipat kebaikan. Kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Artinya bahwa puasa itu pahalanya tidak ditentukan berapa-berapanya. Karena puasa itu mirip dengan pahala sabar. Ya, karena puasa itu juga adalah membentuk sabar. Di mana Allah mengatakan, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab."
Sesungguhnya Allah akan berikan pahala bagi orang-orang yang sabar tanpa batas. Begitu juga puasa. Allah akan berikan pahala kepada orang yang berpuasa itu tanpa batas. Karena puasa adalah kesabaran. Sebagaimana Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was shalah. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan wasta'inu bis saumi was shalah. Mintalah pertolonganlah dengan puasa, artinya dengan sabar dan dengan salat, karena puasa melahirkan kesabaran dan salat melahirkan syukur. Dan dua sifat inilah seorang hamba mudah masuk surga setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka Ramadan di hadapan kita, tamu yang sangat agung ini harus kita hadapi dengan keagungan pula. Kita harus menghadapi tamu ini dengan kebahagiaan, dengan kesenangan. Seolah-olah kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia. Maka jamulah tamu ini dengan semulia mungkin. Karena siapa yang memuliakan Ramadan, maka Allah akan muliakan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang disampaikan. Nasihat ringan dan saya kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal mashkura. Baik. Ustaz, jazakallahu khairan atas paparannya dalam kajian pagi ini. Sebuah materi kajian yang sangat singkat namun padat, berisi hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi kita semuanya kaum muslimin muslimat dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan tema bekal Ramadan. Seperti kita sudah dengarkan tadi, bahwasanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan waktu-waktu dalam bulan Ramadan nanti, karena bulan Ramadan adalah bulan pensucian jiwa kita, juga bulan kita mengisi ibadah kita dengan hal-hal yang baik, ya. Tentunya tadi sudah dikatakan bulan yang sangat suci, bahkan hal-hal yang biasa terjadi di luar bulan Ramadan dalam hal ini, hal-hal yang kurang baik itu tertutupi, bahkan tergantikan. Jadi sudah sepatasnya kita tidak menyia-nyiakan waktu Ramadan nanti dengan hal yang baik, yaitu kita banyak ibadah kita banyak ibadah wajib, apalagi yang sunnah juga pasti harus banyak, agar itu menambah bagi diri kita sebuah pemahaman dan juga tentunya menambah kita, insya Allah menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita nanti ke depannya. Baik, dan di kesempatan satu di dalam berkah pagi dengan judul tema yaitu bukan Ramadan, ada sebuah pertanyaan Ustaz yang berkaitan dengan ini, yang sebenarnya dan ini mungkin sebenarnya dialami oleh setiap orang, ya. Gini Ustaz, dalam menghadapi sebenarnya kita menjalani bulan Ramadan ini Ustaz, sebenarnya persiapan apa sih Ustaz yang harus dimiliki oleh seorang muslim atau muslimat agar nanti, biasanya terkadang gini Ustaz, ada orang bulan Ramadan mereka coba pikir, aduh nanti nggak bisa makan, nggak bisa minum, harus menahan semuanya. Nah sebenarnya bekal apa Ustaz harus persiapan, mungkin jauh-jauhan sebelumnya kah atau bagaimana agar kaum muslimat itu merasa benar-benar siap lahir dan batin dalam menghadapi bulan Ramadan ini Ustaz? Iya. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ramadan itu syahrul ibadah. Ramadan itu bulan ibadah. Bukan bulan kita berhura-hura, bukan bulan kita memperbanyak makan dan minum, bukan bulan kita bersenang-senang dunia, tidak. Ramadan itu fursah. Sebuah waktu kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla 1 bulan full untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang luar biasa. Ibadah yang luar biasa. Saya katakan ibadah yang luar biasa. Contoh puasa. Tidak ada satu ibadah yang sejak zaman Adam sampai hari ini tidak ada khilaf. Semua diperintahkan. Puasa. Makanya Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga diperintahkan kepada umat sebelum kalian. Artinya puasa itu bukan ibadah kita saja. Ibadah sebelum kita sejak zaman Nabi Adam sudah disyariatkan. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun, dalam sejarah mereka, baik kita kupas sejarah India, Persia, Cina, atau sejarah-sejarah yang lainnya, mereka juga sangat menganjurkan berpuasa. Jadi puasa ini bukan hanya kepada Islam, non-muslim juga mereka berpuasa. Bahkan sebelum kita juga berpuasa. Kenapa? Kita tidak lepas daripada puasa. Kenapa Allah syariatkan puasa sejak zaman Nabi Adam sampai kepada kita? Padahal syariat para nabi itu berbeda-beda.
Kenapa dalam hal puasa tidak beda? Yang membedakan tuh mungkin di sahur. Islam ada sahur, puasanya Yahudi dan Nasrani mereka tidak ada sahur. Tapi mereka juga puasa intinya. Artinya ketika ibadah puasa ini tidak dilepaskan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai kepada kita, bahkan bukan hanya syariat Islam, bahkan menjadi tradisi non-muslim, menunjukkan ada masalah besar dengan puasa ini. Ada perkara yang memang dibalik puasa ini, kemaslahatan yang luar biasa, sampai disyariatkan dari zaman ke zaman. Padahal syariat para nabi itu kan berbeda-beda, syir'atan wa minhajan, masing-masing para nabi itu punya syariat sendiri-sendiri. Tapi khusus puasa ada kesamaan, menunjukkan bahwa di balik puasa ini ada rahasia. Jadi bulan Ramadan ini saya katakan syahrul ibadah, bulan ibadah. Jadi yang kita siapkan sekarang di bulan Sya'ban itu adalah, pertama, ibadah-ibadah yang identik di bulan Ramadan itu adalah puasa. Maka muqaddimahilah di bulan Sya'ban ini dengan cara biasakan lapar, biasakan haus. Dengan cara apa? Melaksanakan puasa sunnah. Makanya Nabi SAW dalam hadis Usama bin Zaid itu ditanya, kenapa Anda lebih banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban, wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan manusia, karena terjepit di antara dua bulan mulia, Rajab dan Ramadan. Artinya bahwa ketika seseorang terbiasa dengan puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka Anda akan terbiasa puasa wajib di bulan Ramadan. Ketika Anda tidak terbiasa puasa sunnah di bulan Sya'ban, maka Anda pun tidak akan terbiasa puasa wajib di bulan Ramadan. Ingat, puasa ini ibadah beban. Beban, karena Anda harus menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Terkadang ada satu orang yang tidak sanggup puasa. Satu hari saja ada orang yang tidak sanggup puasa. Ketika tidak pernah terbiasa puasa. Contoh seorang mu'alaf, baru masuk Islam. Tiba-tiba disuruh puasa. Mungkin bagi dia puasa itu jadi kiamat. Karena tidak pernah puasa dia. Oleh karena itulah sesuatu itu menjadi biasa karena dibiasakan. Maka kalau kita terbiasa puasa, maka kita akan mudah berpuasa di bulan Ramadan. Dan dianggap puasa itu tidak menjadi beban dan menjadi sebuah kenikmatan. Karena sudah terbiasa menahan lapar, dahaga, dan syahwat. Kemudian yang kedua, Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ampun dosa-dosa kita. Jangan sampai ketika kita berpuasa, jangan sampai ketika kita beribadah di bulan Ramadan, hati kita terganjal. Ada musuh di hati kita, ada dengki, ada hasad, ada dendam, ada marah di hati kita. Maka ini bulan Sya'ban, bulan di mana amalan kita diangkat. Kalau Anda ingin dimaafkan atau memaafkan, maka sekaranglah waktunya. Minta maaf kepada orang tua sekarang. Minta maaf kepada saudara, kepada kerabat, kepada tetangga, kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Karena salah satu amalan yang diangkat ke langit adalah amalan orang yang tidak menyekutukan Allah dan yang tidak ada dalam hatinya kedengkian, hasad, dendam, dan yang semacamnya. Kata Nabi SAW, Sya'ban adalah syahrun turfa'u fiha al-amal. Bulan di mana amalan kita diangkat. Tapi ada dua manusia sejak Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini tidak diangkat amalannya. Satu orang musyrik, yang kedua orang yang dalam hatinya ada syahna. Syahna itu artinya kedengkian, dendam, hasad, iri, dengki. Maka sebelum masuk Ramadan bersihkan hati. Supaya ketika masuk Ramadan itu betul-betul nyaman kita beribadah. Tidak ada kedengkian, tidak ada hasad, tidak ada marah sehingga kita bisa khusyuk betul di bulan Ramadan itu. Kemudian juga berdoalah kepada Allah agar kita masih diberikan usia. Betapa banyak saudara kita yang mungkin tahun kemarin ngobrol dengan kita, ngopi dengan kita, semeja dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Rupanya mereka sudah meninggalkan kita semuanya. Makanya kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan. Sampaikan aku di bulan Ramadan. Dan apabila Anda melihat hilal bulan Ramadan, jangan lupa berdoa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbuka Allah. Apabila Anda melihat bulan hilal masuknya Ramadan, maka jangan lupa berdoa, ya Allah, berikan kepadaku Ramadan ini keamanan dan keimanan. Berikan kepadaku Ramadan ini keselamatan dan keislaman. Karena Rabbku dan Rabbmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena betapa banyak orang yang Ramadan di tengah-tengah peluru, di tengah-tengah bom, seperti saudara-saudara kita terkadang di Palestina, mereka harus berpuasa di tengah-tengah dentuman peluru, tidak aman. Ya, maka ibadah itu kalau berada di negeri konflik tidak akan khusyuk. Makanya kita minta keamanan supaya kita aman di bulan Ramadan, aman segala-galanya, aman keluarga, aman kita, aman tetangga, aman negara, dan begitu seterusnya, dan keselamatan. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, titik bekal ini membiasakan beribadah di bulan Sya'ban, ya, puasa dan yang lainnya, kemudian membersihkan hati, ya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masih bisa mendapatkan Ramadan tahun ini. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang sangat penting sekali nih, Ramadan dan berkaitan dengan Ramadan Ustaz. Ya. Kita biasanya sudah kita jalani Ramadan sepertinya kalau mungkin kita rasakan Ustaz ya, semakin hari Ramadan ini dari dulu kan nggak berluas ya, kurang lebih 29 atau 30 hari. Tapi kenapa sekarang makin lama terasa makin lama makin singkat saat sepertinya baru 2 minggu lalu puasa sudah Idul Fitri. Kira-kira kiat-kiat atau strategi apa Ustaz yang harus dimiliki kaum muslimat agar Ramadan itu lebih berarti Ustaz, walaupun jelasnya sebenarnya kok cuma sebentar. Iya. Nabi SAW mengatakan bahwa satu min alamati sa'ah, tanda dari tanda-tanda kiamat adalah yataqarabuz zaman. Taqarub zaman itu artinya zaman semakin singkat. Seperti hari ini. Kita berada di pagi hari, nanti tahu-tahu sudah zuhur, tahu-tahu sudah asar, tahu-tahu sudah maghrib. Begitulah zaman. Semakin mendekati kiamat semakin pendek. Semakin cepat. Tanpa terasa berlalu. Ketika hari berlalu, tiba-tiba datang minggu. Minggu pergi datang bulan. Bulan entah kemana datang tahun. Jadi cepat waktu itu berlalu. Karena cepatnya waktu inilah jangan sampai kemudian tidak ada berkah. Imam Nawawi meninggal di usia 40 tahun lebih. Kurang lebih 40 tahun. Tapi lihat karyanya. Karyanya luar biasa. Dia bisa menulis dengan tulisan ilmiah yang tidak ada di zaman sekarang sanggup menandingi tulisan beliau. Padahal usianya sangat singkat. Usianya sangat muda sudah meninggal, tapi karyanya seolah-olah dimiliki usia yang panjang. Boleh jadi karena satu hari di zaman itu mungkin panjang, sehingga dia bisa berkarya. Ya, tapi satu hari di zaman sekarang pendek, sehingga susah untuk berkarya. Maka jangan sampai kemudian hari berlalu dari kita, tidak ada berkah dalam kehidupan kita. Apalagi di zaman sekarang, kematian ini tidak bisa diprediksi. Bahkan riset kesehatan itu justru orang tua lebih aman dari kematian dibandingkan anak muda. Orang tua itu, mereka di rumah saja. Tapi lihat anak-anak muda. Mereka gabung dengan geng sana, geng sini. Trek-trekan motor ke sana kemari. Narkoba, minuman keras, pergaulan bebas. Betapa banyak di hari ini kematian anak-anak muda itu jauh lebih banyak tingkatannya dibandingkan kematian orang tua. Ya, artinya bahwa kematian tidak diprediksi hari ini. Yang muda mati, yang tua juga mati. Bahkan yang muda lebih cepat matinya di zaman sekarang dibandingkan yang tua. Oleh karena itulah maka, karena kematian itu tidak bisa diprediksi, sementara zaman itu cepat berlalu, maka jangan sampai kemudian kehidupan kita ini sia-sia, tetapi penuhilah kehidupan kita dengan keberkahan, dengan ibadah, terutama di bulan-bulan yang Allah pilihkan kepada kita, yang satu bulan bisa mewakili 11 bulan bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, dan juga khairan atas keparangan dan selamat semuanya, dan juga pemirsa HTV. Baru saya mendengarkan pemaparan kajian dalam berkah pagi Ustaz Abu Hurairah dalam berkah Ramadan. Sekali lagi, tidak bisa-bisa kita selalu akan memetik banyak mutiara-mutiara kata-kata hikmah yang disampaikan oleh narasumber kita. Dan kesempatan saat ini dengan bulan Ramadan yang bisa disampaikan oleh Ustaz Abu Hurairah, semoga menambah lagi khasanah khidmat ilmu Islam kita.